Halo teman-teman IKNS Saham. Jumpa lagi di kali ini kita akan membahas saham-saham yang uh, sedang gainer hari ini ya. Yang pertama itu ada Indo, Rolling Indo Investama Wijaya. Kita bahas di sini analisa fundamental sedikit dan technical sedikit aja. Apakah saham ini masih bagus berdasarkan fundamentalnya atau saham ini sudah lumayan tinggi berdasarkan fundamental ataupun teknikalnya? Yang pertama itu ada saham Indo ya. Berdasarkan saham Indo ini berdasarkan teknikal sedikit aja, itu dia masih di area bawah dia. Supportnya di 84, ini saham ini baru naik ya. Menurut teknikal dia masih di low support sangat ini. Jadi dia untuk targetnya ke 110 udah tadi hampir ini. Dia lebih ke target kalau dia bisa kuat bisa mencapai 200 ini ya high-nya, sedangkan sekarang dia berada di support. Oke, udah naik 30% hari ini, masih aman masuk. Berdasarkan teknikal dia masih aman. Sedangkan kita lihat dulu komposisi dia di masyarakat cuma 20%. Ini menandakan sahamnya cukup bagus ya. Dia di sektor properti dan dari segi asetnya itu BVV-nya dia di harga normalnya itu harga wajar, book value per harga saham ya. BVVS ini harga satu saham dia Rp226. Artinya dengan harga sekarang dia masih 50%. Artinya untuk mencapai harga normal dia itu dia ada 50% lagi ya untuk naik ke harga BVV dia. Sedangkan dia tidak bagi dividen, dan untuk saham ini tergolong gorengan karena masih miliar ya. Equity-nya itu 974 miliar, sedangkan liability-nya hutangnya cuman 1,65 miliar. Ya, itu cukup rendah ya, 0,17% DER-nya, sedangkan cash ratio-nya itu lumayan besar di sini kalau kita lihat ya. Cash ratio itu dia ada duit cash 8,8 miliar, cukup besar. Dia lebih pada utang dia, jadi dia sanggup bayar utang untuk 8 tahun ke depan. Sedangkan ROE-nya dia per tahun hanya ada 1%, sedangkan NPM itu 108%. Berarti kalau untuk ROE-nya dan PER-nya udah sangat tinggi. Walaupun dia modalnya istilahnya sahamnya masih murah, tapi PER-nya kecil, tinggi. Artinya gini, dia untuk memperoleh keuntungan itu masih sedikit ya. Jadi untuk mengembalikan modal perusahaan harus butuh waktu 48 tahun untuk bisa mengembalikan modal dengan keuntungannya 1% per tahun. Itu cukup kecil. Oke, kita lanjut. Kita analisa ini sedikit aja. Ini saham Amar ya. Amar itu supportnya di 600. Kalau teman-teman mau masuk, itu supportnya di 600. Kalau tembus di hack-nya 780, berarti dia bisa lebih tinggi ya. Kalau untuk support yang terdekat dia, kalau di 571 ini, 570 teman-teman harus buang. Dan itu kemungkinan rugi itu lebih 15% ya. Resikonya tinggi kalau untuk swing, tapi kalau untuk trading ya silakan. Harganya kalau menurut komposisi saham tuh masyarakatnya sudah 70%. Menurut pemahaman saya, kalau untuk porsi masyarakat 70% ini sudah tidak bagus untuk diinvestasikan ya. Kalau teman-teman pun mau trading itu silakan, tapi saya tidak menyarankan yang saham-sahamnya begini. Terus kita lihat fundamentalnya dari segi BVV masih 132, dia sudah 5 kali ya dari harga normal. Itu cukup tidak bagus untuk suatu saham. Kalau kita memang niat investasi itu harus di bawah ya, di support. Sedangkan equity DER-nya itu cukup tinggi 270%, tapi jangan salah, kalau untuk saham bank itu dia DER-nya memang tinggi karena ada yang deposito di situ, ada yang segala macam ya, investasi di bank lagi, itulah. Kalau itu bukan suatu acuan untuk saham bank ya. Dengan PER-nya itu 7.090 itu cukup besar PER-nya.
Kalau untuk investasi di sini sepertinya saya tidak melihat kecerahan, lebih untuk kesangkutan dia di sini. Tahun kemarin 2020 dia ada, 2020 2021 dia nggak ada bagi dividen. Ya, itu secara fundamental ya. Kita lihat saham Amar tadi, teman-teman udah bisa memilah sendirilah seharusnya bagaimana ya. Kalau saham Ceviro ini baru naik 15% hari ini dan dia supportnya itu di 74 ya. 74, sedangkan pernya itu masih sangat rendah. Artinya keuntungan dia sangat besar di sini. Dalam 3 tahun terakhir dia low-nya 50, high-nya 126. Sahamnya lama tidur nih. Ada beberapa tahun dia tidur. 2019, 2018 hampir 5 tahun dia tidur ya. Jadi untuk teman-teman yang mau trading harap dipikir-pikir lagi bagaimana fundamentalnya. Dari segi komposisi masyarakat itu sangat bagus masih 19% komposisinya. Terus dari segi keuntungan, pantesan kenapa dia pernya rendah sekali, karena dia keuntungan di 2021 itu cukup besar, Rp35 per saham ya. Saya nggak tahu itu dari mana keuntungannya, yang jelas dia cukup besar keuntungan. Total aset dia itu ada 6 triliun. Dan BPV dia itu di harga Rp47. Kalau harga wajar dia memang di 47, anggaplah 50. Sekarang dia udah 90, artinya dia sudah 2 kali dari harganya itu. PBV-nya 2 di sini. Teman-teman bisa lihat 1,9 kali PBV-nya. Dia sudah dinilai 2 kali dari harga yang wajarnya. Kalau menurut modal kalau menurut PBV dia sudah mahal. Namun kalau dilihat dari dia itu masih sangat murah. Artinya apa? Dalam 2 tahun kita bisa balik modal kalau kita investasi di sini. Namun perlu diperhatikan lagi, apakah memang keuntungannya itu dari mana? Kalau kita lihat itu besar kali keuntungannya, itu 100% keuntungannya dari equity-nya ya. Sedangkan dari aset dia keuntungan 42%. Dari segi DER-nya itu dia tidak terlalu tinggi, hanya berada di atas 100% ya. Dengan kata lain dia ada rasionya 136% terhadap equity. Jadi beginilah saham Ceviro, dia tidak ada bagi dividen. Kalau saya lihat untuk segi pernya bagus, PBV-nya sudah lumayan agak tinggi ya. Secara teknikal memang dia baru rebound dari support ya. Secara teknikal dia masih bagus, kita masuk secara per masih bagus. Tapi secara PBV sudah tidak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada BCAP. Kalau dari segi BCAP ini saya kurang menarik ya, karena dia udah dari 50 dia udah naik beberapa hari ini. 1 minggu dia naik, hampir 1 bulan ya. Dari 23 Januari dia naik sampai sekarang dia naik terus ini. Dari harga 50 udah 200% dia naik. Jadi ini hati-hati teman-teman yang mau masuk di BCAP, karena dia sudah 200% naik dari sebulan terakhir. Dari segi masyarakatnya masih bagus, 23%. Dari segi keuntungan dia nol, nggak ada keuntungan ya. 2020, 2019 ini patut juga nih diantisipasi. Kenapa? Karena dia keuntungannya nggak ada. Pernya cukup tinggi, PBV-nya sudah di atas 1, dengan kata lain 1,29 kali. Dengan DER-nya seperti saya bilang tadi, mungkin kalau perusahaan bank itu tidak terlalu di analisa dari DER-nya terhadap rasio equity, karena dia semakin besar DER-nya mungkin semakin bagus untuk bank. Kenapa? Banyak yang deposito, banyak yang simpan duit di situ ya kan, karena kan itu termasuk dalam liability atau termasuk dalam utang. Sahamnya tidak ada bagi dividen, yang ada cuman bonus ya. Oke, segitu BCAP ini MMC Capital. Sedangkan ada lagi ini, kita analisa MPPA dulu. Matahari Putra Prima. Bagaimana dia teknikalnya? Teknikalnya dia sedang berada di nggak jauh dari support ya.
Kalau dilihat dia di dekat dengan support, dia setahun terakhir itu supportnya di 74 dan 3 tahun terakhir, di 1 tahun terakhir itu di 200-an ya. Support yang sekarang dia 200-an. Ini jelasnya kita harus buka teknikal, harus buka chartnya. Dan dia pernah high ke 1235. Itu cukup lumayan tinggi ya. Dia baru nampaknya rebound di sini di atas 277, 292, hampir 300 ya. Terus ada kita lihat porsi saham. Ini porsi saham ini sangat penting ya teman-teman. Kalau porsi saham ini sudah di atas 50% itu patut diwaspadai. Ini pengendalinya itu ada multipolar ya. Multipolar ada 39%. Oke, porsinya masih bagus. Dari segi keuntungan dia rugi terus ini. Udah 4 tahun di sini kita nampak terus rugi. PBV-nya, waduh, ini dengan PBV-nya itu sudah 77 kali. Artinya dia dihargai dengan harga 77 kali dari modal yang dia punya. Ini sangat luar biasa ya. Kalau saya lihat ini untuk investasi jujur sini sangat tidak baik. Dan dari segi utang ini juga cukup sangat besar ya. 14.287%. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di sini mungkin tidak bagus berdasarkan analisa saya. Kenapa saya nggak mau teman-teman itu terjebak dengan investasi yang bentar investasi habis itu kabur, pemiliknya nggak jelas ini. Masa PBV-nya udah 77 kali, harga modalnya cuman ya kita bilang modalnya 28 miliar, utangnya 4 triliun ya. Itu cukup sangat tidak bagus untuk suatu perusahaan dengan keuntungan profit dia tiap tahun rugi. Nah, ini patut jadi teman-teman harus tengok lagi ya. Jangan asal-asal beli sahamnya. Oke, itu tadi MPPA. Terus ada Bukalapak. Kalau segi Bukalapak dari segi teknikalnya sih masih sangat bagus. Ada beberapa hari yang lalu saya bahas Bukalapak ini. Itu teknikalnya masih sangat bagus ya. Dari segi porsinya dia di atas 50% lebih sedikit, oke lah, masih oke. Cuman dia patut diwaspadai juga, tengok juga teman-teman ya. 53 ini bertambah lagi atau berkurang. Kalau bertambah terus ini kalau udah 60 ini patut diwaspadai juga. Walaupun saham yang bagus. Dia beberapa tahun terakhir masih rugi. Dari segi fundamental BVV dia sudah 1,6 kali. Kalau kita bandingkan ini Bukalapak ini mereka harus bandingkan dengan saham-saham yang berada di jalur teknologi juga ya, dengan saham-saham Diva, terus ada saham yang tech, ada saham yang lain-lain lah, Dinet ya, saham-saham yang memandang teknologi. Nah, untuk membandingkan PBV dari saham-saham teknologi ini. Kalau dari segi DER-nya cukup kecil ya teman-teman, 4% di sini. Artinya dia tidak banyak berutang. Dia banyak equity, equity dia ada 23 triliun ya. Sementara liability cuma 1 triliun. Nah, jadi di sini kebagusnya ini walaupun rugi dia masih punya modal yang cukup. Modal yang cukup itu hampir 24 triliun, sedangkan utangnya cuma 1 triliun. Dia di situ bagusnya masih ya, walaupun ada agak mahal. Dan kalau menurut saya, walau saham-saham teknologi begini, inilah masa depan untuk kita investasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, ada di sini BGTG. BGTG ini sektor bank. Kita lihat dari segi ini dia teknikal di tengah-tengah ya. Bukan di support, bukan di resisten. Artinya dia masih berada di tengah-tengah teman-teman. Dia resikonya 1:1, hacknya 1, returnnya 1, resikonya 1 ya. Kalau dari segi teknikal. Tapi kalau kita lihat dari komposisi, dari porsinya dia sudah di atas 50%. Artinya 57% ini. 57% ini sudah lumayan besar untuk saham bank. Ya. Kita lihat lagi. Untuk DER-nya wajar 573. Untuk bank itu semakin besar semakin bagus seperti saya bilang. Saham ini untuk PBV-nya sudah 2,39 kali ya. PER-nya sudah 334. Ini 1 abad ya. Oh, 3 abad ini.
Kalau kita investasi di sini berdasarkan fundamental, itu 3 abad baru kembali duit kita, ya di sini. Ya, teman-teman perlu perhatikan yang begini-begini. Pernya PBV-nya sudah 2 kali lebih. Sedangkan di tahun 2021 dia masih rugi ya. Selanjutnya itu ada Bapak. Oh, tadi BGTG, sekarang BEPS ya. Cuma keadaan di sini hujan, jadi ini sudah tidak kedengaran sepertinya. Kita hanya sebentar saja lagi. BEP ini sudah berada di pucuk ya, dia 7.000 naik terus. Saya kurang tahu ini kenapa alasannya naik terus, tapi sahamnya masih liquid ya teman-teman. Pernya itu sudah 600-an. Dari segi masyarakat, wah ini cukup bagus, 30%. Dia masih untung di tahun ini. Hanya saja ini lagi digoreng sepertinya. Dia BVPS dia di 71, PBV dia udah 98 kali. Saya heran yang saham-saham begini digorengnya luar biasa ini. PBV sudah dia dihargai udah 100 kali dari modal yang dia punya ini. Apa sih saham bank yang gimana ini? Sebenarnya saya kurang paham ini. Bukan saham bank sih, ini basic material. Saya kurang paham di sini, kepernya sudah 629%. Kalau untuk investasi di sini sudah kurang bagus menurut saya. Cuman kalau teman-teman mau trading ya silakan. Kalau teman-teman punya analisa yang cukup bagus ya. Saya sendiri kalau melihat saham begini udah mulai waspada. Karena harganya sudah sangat tinggi ya. Walaupun ROE-nya 15%, dia tetap aja pernya itu butuh 600 tahun untuk kita balik modal di sini kalau kita investasi berdasarkan fundamental ya teman-teman. Oke, lanjut. Itu ada Bapak di sini. Bapak itu Bekasi Asri Pemula. Kalau dari segi fundamentalnya, komposisi dulu kita lihat. Komposisi ini bidang real, bidang properti real estate. Dia masyarakatnya 27%, oke, masih cakep ya. Dari teknikal dulu sedikit. Teknikal dia sudah lama tidur ya. Ada 2-3 tahun dia sempat tidur. Dia hacknya 100. Ini udah di 97 ya. Menurut saya lihat dia 97 sekarang. Di 5 tahun terakhir dia nggak lebih daripada 110 teman-teman. Kita lihat lagi. Dari segi keuntungan tahun ini dia rugi. Per saham itu Rp6. Ini sahamnya termasuk gorengan juga. Pernya minus 17. Cuma harganya masih di setengah harga ya. PBV-nya itu di 200. Sekarang dia masih di 97. Artinya dia 0,5 PBV-nya. Inilah yang dinamakan dijual setengah harga ya. DER-nya cukup kecil juga ya. Untuk dari segi harganya masih bagus lah ini. Ada Bapak tadi FPNI. Ini kita lihat FPMI dari segi tahun terakhir sudah lumayan tinggi ya naiknya, sudah 2 kali. Dari segi teknikal dia sudah di pucuk ya. Dari 3 tahun terakhir dia masih di pucuk, tapi 5 tahun terakhir dia masih di tengah-tengah. Ini kayak mana Bang? Kalau ini ditanya sama saya, dia masih baru, karena saham lagi naik itu ada 5 wave. Yang satu YTD di bawah YTD tadi, 2, 3 ini masih bisa naik. Dia sampai ke 600 mungkin bisa jadi berdasarkan teknikal ya. Kita lihat porsinya dulu. Kita nggak ngomong teknikal dulu. Oh, masyarakatnya kecil kali ya, 7%. Ini masih sangat bagus. Artinya perusahaannya, pengendalinya tidak menjual banyak-banyak sahamnya. Dari segi keuntungan, FPNI ini lumayan bagus ya. Dia untung tahun ini, untung terus. untung sangat banyak dia. Ya. Kita lihat PBV dia udah hampir 2 kali PBV-nya dari dasar, dan pernya udah lumayan tinggi juga di 14 ya. 14 tahun butuh investasi 14 tahun dengan keuntungannya misalnya 12% terus, dia bakalan balik modal itu di 14 tahun. DER-nya lumayan kecil di 62. Kalau untuk investasi sudah kurang menarik. Tapi kalau untuk trading ya teman-teman silakan dianalisa lagi lebih dulu sendiri ya. Oke, cuman segitu aja dulu. Berarti 2, 4, 6, 8, 10 saham aja dulu untuk hari ini kita review tentang fundamental ya.
Jadi fungsinya untuk apa sih Bang? Review. Jadi jangan asal masuk saham ya, jangan asal beli. Yang pertama kita harus tahu minimal itu fundamentalnya. Kalau misalkan kita udah tahu fundamental, kita harus tahu teknikalnya untuk masuk yang waktu bagusnya kayak mana. Istilahnya teknikal itu bukan seperti orang-orang bilang hebat itu, bukan. Tapi maksud saya teknikal ini kita tahu harga dia lagi murah dan dia disupport walaupun dia belum naik terus, dan waktu itulah kita masuk. Walaupun orang bilang mungkin teknikal itu nggak perlu, tapi menurut saya teknikal itu perlu untuk waktu atau timing yang masuk yang waktu yang tepat. Oke, sekian video untuk kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau video ini memang bermanfaat, teman-teman, ayo kita bagikan untuk teman-teman yang lain yang belum tahu sama sekali, supaya tidak terjebak di investasi saham yang itu menguras duit-duit publik atau duit-duit